Sebelum kita masuk ke peluang bisnisnya, rekan-rekan, ini, kalau boleh Otin mau sharing sedikit nih, gitu ya. Jadi mau cerita sedikit, dulu kan sebelum menjalankan HDI ya secara full time seperti sekarang, Postin ini adalah bekerja sebagai salah satu karyawan ya, atau chef di, hotel bintang 5 yang ada di Surabaya. Nah, dulu, gaji yang bisa Postin dapetin tiap bulan itu adalah per bulannya ya, UMR Surabaya ya, 4 juta seperti itu kan, kurang lebih 4 juta. Nah, kalau misalnya nih dalam 1 bulan ya, Faustin itu cuma bisa menyisihkan 1 juta aja gitu. Kenapa? Karena kan dulu di Surabaya ini juga anak perantauan gitu ya. Jadi per bulannya juga masih keluar untuk uang makan ya, uang transport, terus juga untuk uang segala macamnya seperti itu. Jadi cuma 1 bulan cuma bisa nabung 1 juta aja. Nah, kemudian kan pasti ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginannya Faustin gitu ya, versus dengan lingkaran pendapatannya dulu gitu kan. Nah, kalau, Faustin juga pasti pengen ya, rekan-rekan untuk punya yang namanya nanti beli rumah gitu kan. Apalagi kalau sudah menikah, pasti kan harus punya rumah ya. Mungkin, rumah yang besar ya, kalau Faustin kan suka masak, jadi pengennya rumah yang dapurnya itu lengkap gitu ya. Nah, tapi kemarin sempat lihat-lihat harga rumah juga di Surabaya, untuk harga rumah yang paling minimalis aja, itu sudah sampai angka 1 M. Nah, kalau misalnya bisa dibayangin ya rekan-rekan, kalau 1 bulan Faustin itu cuma bisa menyisihkan 1 juta aja. Kira-kira untuk melunasi rumah yang 1 M butuh waktu berapa lama ya rekan-rekan? 1.000 bulan ya? Wah, ini lama banget ya, keburu Faustin tua ya. Nah, kemudian, untuk beli mobil gitu ya, keinginan untuk beli mobil. Nah, kalau, mobil ini kan juga sekarang sudah bukan satu keinginan ya, tapi adalah satu kebutuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita sudah menikah gitu ya, kan punya anak gitu ya, dan juga makin lama orang tua kita kan juga nggak makin muda ya rekan-rekan ya, makin tua juga kan. Nah, ini kan pasti kita pengennya memberikan yang terbaik ya, mungkin kalau mau ajak jalan-jalan, ajak pergi gitu kan, supaya kalau panas nggak kepanasan ya, hujan nggak kehujanan, seperti itu. Tapi balik lagi ya rekan-rekan, kalau misalnya 1 bulan Faustin cuma bisa menyisihkan 1 juta aja gitu ya, mau beli mobil untuk yang mobil keluarga aja ya, merek biasa-biasa aja, itu kan sudah paling murahnya, paling minimal angkanya sudah sampai di 200 jutaan kan. Nah, kalau misalnya nih 1 bulan cuma bisa menyisihkan 1 juta aja, kira-kira untuk melunasi DP-nya aja ya, 60 juta itu butuh waktu 60 bulan gitu ya. Belum lagi sisanya gitu ya, 140 jutanya, waduh masih butuh waktu sampai 140 bulan. Jadi ini sepertinya untuk beli mobil juga Faustin belum bisa gitu ya. Nah, kemudian untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Kan kita hidup cuma sekali ya rekan-rekan, pasti pengen ya untuk, kita sendiri atau kita mau ajak orang tua kita untuk jalan-jalan pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, tapi kan balik lagi ya, untuk biaya akomodasinya untuk jalan-jalan ke luar negeri ini kan juga lumayan besar ya rekan-rekan ya. Apalagi makin lama nggak makin turun, tapi malah makin naik ya kan untuk harga pesawatnya ya, hotelnya, belum lagi nanti, belanja-belanjanya, beli oleh-olehnya, seperti itu kan. Nah, bayangin aja ya rekan-rekan, kalau 1 bulan Faustin cuma bisa menabung ya 1 juta. Wah, ini butuh waktu berapa lama ya untuk mau pergi berangkat ke luar negeri orang 3 seperti itu kan. Kemudian untuk pendidikan. Nah, kalau misalnya nanti, kita yang sudah, menikah mungkin punya anak gitu ya, pasti kan kita tuh sebagai orang tua pingin ya rekan-rekan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya kita nanti. Kalau misalnya anak-anaknya kita ini kepingin ya melanjutkan pendidikan itu sampai yang S1 ya, S2, S3, mungkin pengen sekolah ke luar negeri. Loh, kita sebagai orang tua ini kan pasti juga pengen ya untuk bisa menyanggupi gitu ya. Tapi balik lagi ya rekan-rekan, kalau, nanti Faustin tetap bekerja sebagai karyawan di hotel gitu ya, dengan cuman bisa menabung 1 juta aja gitu. Nah, ini kan untuk anak-anak kuliah nanti juga nggak bakal cukup kan. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya ini harus, Faustin kurang-kurangin dan, batas semua keinginan dan kebutuhannya Faustin gitu, karena gajinya nggak cukup gitu kan. Nah, terus Faustin ketemu sama temennya Faustin yang dulu ngajakin di HDI. Jadi dia bilang sama Faustin, "Lutin, kenapa kok pola pikirnya itu terbalik?" Dia bilang, "Kenapa kok nggak mikir gimana caranya supaya pendapatanmu ini makin banyak ya, makin besar, sehingga kamu itu bisa mencukupi semua keinginan dan kebutuhanmu. Bukannya malah di-cancel-cancel semua ya, dikurang-kurangin semua," seperti itu. Nah, dari situ akhirnya Faustin kepikiran ya, beberapa cara untuk menambah pendapatan. Nah, yang pertama adalah kepikiran nih untuk kerja double shift gitu kan. Nah, tapi balik lagi ya rekan-rekan ya, jadi kalau di hotel itu dulu, kerja itu bukan jamnya yang normal ya, jadi bukan 8 jam kerja atau 9 jam kerja ya, minimal itu 12 jam kerja, maksimal itu bisa sampai 15 jam kerja, seperti itu. Nah, bisa dibayangin ya rekan-rekan ya, 1 hari aja itu cuma 24 jam loh. Kalau misalnya Faustin sehari kerja ya, 1 shift 12 jam,
mau ditambah 1 shift lagi. Wah, ini habis ya waktunya ya, 24 jam cuman buat kerja aja. Nah, gimana dengan kehidupannya Kosti sendiri gitu ya, masa nggak ada waktu untuk tidur ya, istirahat gitu, kan lama-lama juga pasti badannya nggak kuat ya, malah yang ada malah kolaps gitu ya, ambruk. Nah, kalau misalnya sakit kan juga malah jadi nggak produktif, malah nggak bisa menghasilkan uang juga. Jadi kayaknya cara untuk double shift ini masih kurang oke gitu ya, Kosti nggak ambil cara ini. Kemudian untuk pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, kepikiran nih untuk pengen nih naik jabatan ya jadi manajer atau supervisor dulu di hotel gitu. Nah, tapi yang perlu diingat lagi ya rekan-rekan ya, dalam satu ini ya, satu jabatan itu biasanya kan dijabat hanya oleh satu orang, sedangkan yang memperebutkan ini adalah banyak orang gitu kan. Nah, ini kan pastinya butuh waktu lama ya untuk kita bisa naik jabatan gitu kan, apalagi masih harus ikut-ikutan ya, rebutan ya sama teman-teman kerja gitu kan, dan juga mau menunggu untuk yang menjabat sebelum kita itu harus lengser dulu gitu ya, entah dia itu ya resign atau dia itu pensiun. Nah, ini kan cukup lama juga ya rekan-rekan waktunya. Jadi sepertinya cara ini juga Postin nggak oke gitu kan, nggak ambil. Nah, kemudian untuk yang namanya kerjasama partnership. Nah, kalau Postin dulu kepikiran untuk mau kerjasama buka satu restoran bersama dengan temennya Postin gitu ya, sahabat gitu kan. Nah, tapi Faustin pikir-pikir lagi nih, kira-kira kalau kerjasama ini kan berarti haknya 50-50 ya, setara ya, sama ya. Nah, terus kalau misalnya kan 2 orang gitu ya, kan pastinya nggak bisa ya selamanya jalan selaras gitu ya, satu pemikiran terus. Pasti nanti akan ada yang namanya si A punya pikiran sendiri, si B ada pikiran sendiri. Nah, ini kan nanti jadinya bisa terjadi pertengkaran gitu ya. Sudah hubungannya rusak, bisnisnya juga nanti hancur juga. Nah, jadi Fauzi juga ini terlalu beresiko seperti itu, jadi nggak dipakai cara yang ini. Kemudian kepikiran nih untuk, oh ya udah kalau gitu mau buka restoran sendiri aja gitu ya, nggak usah partnership gitu kan. Nah, tapi ternyata untuk mau buka usaha sendiri, ini juga modalnya besar banget ya, rekan-rekan ya. Jadi waktu itu juga kepikiran untuk modalnya gitu kan, modalnya untuk buka restoran ini kan juga besar banget gitu ya, meliputi ya sewa tempatnya gitu ya, harus stok barangnya, lagi fasilitas, gaji pegawai ya, bayar uang airnya, uang listriknya, kayak gitu kan. Nah, jadi modal di awalnya terlalu besar banget kalau menurut Faustin. Kemudian adalah pengadaan dan pemasaran produk. Nah, ini kan juga agak pusing ya rekan-rekan ya untuk memikirkan apa sih produk yang masih nggak ada orang lain yang jual, yang kita tuh punya itu masih otentik gitu ya, kita punya itu masih khasnya kita kayak gitu. Nah, ini kan lumayan susah juga. Kemudian juga sistem manajemennya. Nah, kan Faustin ini kan sebelumnya background-nya cuma karyawan gitu ya. Kalau misalnya mau bikin restoran sendiri, ini pasti kan sistemnya adalah sistem coba-coba. Nah, sistem coba-coba ini kan juga lumayan beresiko ya. Kalau gagal nanti takutnya bangkrut kan seperti itu. Kemudian harus punya pengetahuan hukum dan perpajakan. Jadi untuk hukum dan pajaknya sendiri sebenarnya lumayan ribet dan lumayan besar juga ya untuk pajaknya kalau kita mau buka usaha gitu ya di Indonesia seperti itu. Nah, terus juga resiko yang tertinggi adalah jika gagal maka modal akan hilang bahkan termasuk harta pribadi kita ya, dan juga ada potensi tuntutan hukum. Nah, kemudian posisinya kepikiran nih untuk beralih ke yang namanya bisnis idaman. Jadi bisnis idaman ini adalah bisnis yang modalnya itu hampir nggak ada gitu ya, kecil banget atau sangat minimal. Kemudian resikonya juga hampir nol ya, tidak ada resiko ya. Kemudian potensi pendapatannya bisa besar banget. Nah, kemudian waktunya bebas. Nah, ini ya yang membuat paling idaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kerja ya sebagai karyawan dulu seperti Faustin gitu, ini benar-benar terikat waktu banget ya. Nah, jadi kayak untuk kehidupan pribadi ini juga kurang gitu ya, waktu berkumpul bersama keluarga ini juga kurang. Nah, kalau di bisnis idaman ini bisnis yang bisa kita kerjakan kapan aja, di mana aja ya, jadi bebas, fleksibel. Kemudian adalah ekspansi usahanya itu mudah dan juga sangat luas seperti itu. Nah, dan juga tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu. Jadi siapapun yang mau mengerjakan bisnis idaman itu adalah bisa ya. Jadi tidak dipandang dari dia itu entah lulusan SMP ya, SD, SMA, mahasiswa ya, mau itu dosen, rektor ya, pengusaha, kontraktor, semua bisa menjalankan yang namanya bisnis idaman. Kemudian juga sistem yang sudah terbentuk gitu ya, dan juga peluang usahanya besar. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira ada nggak sih yang namanya bisnis idaman itu? Atau dari tadi nih Faustin itu ngomong cuma mimpi aja gitu ya? Nah, jadi ada ya rekan-rekan, yang namanya bisnis idaman itu adalah network marketing ya, atau multi level atau MLM. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu, seorang pakar ekonomi dunia, namanya adalah Bapak Robert T. Kiyosaki.
beliau ini adalah seorang Jepang ya. Beliau itu bilang dalam bukunya yang Cash Flow Quadrant ya, 3 jenis utama sistem bisnis yang umumnya dipakai di dunia ini. Yang pertama adalah mengembangkan sistemnya sendiri. Jadi ini seperti PT Unilever ya, Gudang Garam, Sampurna seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bisnis waralaba atau franchise. Nah, ini pasti kita semua pernah tahu ya, seperti McD, KFC, Pizza Hut, Starbucks seperti itu. Kemudian adalah yang ketiga, bisnis pemasaran jaringan ya, atau MLM itu sendiri. Nah, kita juga pernah masuk di Success Magazine ya. Jadi dari 50 orang terkayanya Amerika, 9 orang di antaranya itu lahir dari yang namanya MLM. Orang-orang terkaya di dunia ini mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain itu mencari pekerjaan. Dan juga dari buku Berpikir dan Menjadi Sukses ya, 20% menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan. Nah, kemudian kita juga pernah masuk di majalah Warta Ekonomi ya. Jadi sebagai profesi termahal tahun 2000 sampai 2001. Yang pertama diduduki oleh distributornya MLM. Pendapatannya adalah 100 sampai 200 juta per bulan. Kemudian diikuti oleh profesi-profesi yang lain. Nah, sebenarnya rekan-rekan, untuk ini bukan sesuatu yang baru ya, atau juga bukan sesuatu yang tabu. Kenapa? Karena di beberapa universitas besar di Eropa ya, mereka itu sudah sampai membuka satu jurusan khusus yang untuk mempelajari MLM atau multi level seperti itu. Nah, ini ada di beberapa universitas ya, seperti di Stanford University, di Utah Valley State College, di University of Illinois at Chicago, dan juga di University of Southern California seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan bingung ya, ini kan profesi termahalnya tahun 2000 sampai 2001 gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tahun 2021. Ini apakah datanya itu masih valid ya? Apakah sudah nggak basi gitu ya? Nah, benar ya rekan-rekan, jadi data ini adalah sudah expired ya, atau sudah nggak valid. Kenapa? Karena kalau misalnya rekan-rekan semua tahu, top leadernya HDI ya, top leadernya kita, Bapak Julianto Eka Putra ya, bahkan beliau itu per hari ini income-nya di HDI per bulan itu sudah sampai angka 8M. Seperti itu. Jadi ini udah jauh banget ya ketinggalan ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam kita menentukan untuk bergabung ya bersama dengan satu perusahaan MLM, ini jangan sampai sembarangan ya rekan-rekan, yang harus benar-benar kita tuh melihat dulu gitu ya. Kita teliti dulu. Dari yang pertama adalah perusahaannya. Nah, jangan sampai kita mau bergabung dengan perusahaan yang baru berdiri ya, yang kita nggak tahu track record-nya seperti apa. Kalau kita bicara soal HDI ini kan perusahaan yang sudah berdiri selama 27 tahun kan di Indonesia. Nah, jadi pastinya sudah melalui 3 kali masa krisis. Nah, yang pertama adalah yang pada tahun 1998 ya, yang waktu ada peristiwa Mei seperti itu. Itu kan sempat ada resesi juga Krismon. Nah, itu omsetnya perusahaan HDI sendiri bukan makin merosot, tapi malah makin meroket sampai 300%. Kemudian yang krisis yang kedua adalah yang waktu tahun 2008 ya. Jadi itu adalah waktu pandemi flu babi dan flu burung gitu ya. Itu adalah omsetnya HDI makin naik ya, nggak makin turun sampai 400%. Dan juga untuk krisis yang ketiga dan yang terbesar adalah yang waktu pandemi virus corona gitu ya. Omsetnya HDI sendiri, perusahaan ini benar-benar naik sampai hampir 1000%. Jadi sudah jauh banget ya rekan-rekan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua harus kita lihat dari segi produknya. Nah, kalau seperti yang tadi Faustin udah jelasin di awal ya, untuk produk kita kan bahkan sudah dikonsumsi oleh keluarga presiden ya, bahkan direkomendasikan kemudian oleh para atlet ya, nggak cuma atlet Indonesia, tapi bahkan atlet Filipina, Malaysia juga konsumsi HDI. Kemudian kita juga merupakan satu-satunya produk MLM yang masuk di dalam NIMS gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah tercantum di 4 kitab suci agama besar yang ada di Indonesia. Jadi untuk produknya sama sekali tidak perlu kita ragukan lagi ya rekan-rekan. Kemudian adalah kita harus lihat dari segi potensi penghasilan. Jangan sampai kita mau bergabung dengan MLM yang dia itu menawarkan kita dapatnya besar di awal, tapi ternyata makin ke belakang, kita dapatnya makin kecil, seperti itu. Nah, kemudian kita harus lihat dari segi pendidikan atau support sistemnya. Kita harus lihat bahwa untuk perusahaan ini, apakah dia itu punya support system gitu ya. Jangan sampai kita cuma diajarin jualan-jualan aja gitu ya. Namanya kan sales, bukannya jadi seorang pembisnis yang profesional seperti itu. Nah, kemudian untuk sistemnya sendiri, kita punya yang namanya itu billionaires. Jadi kalau billionaires ini adalah sudah berpengalaman ya, sistem ini lebih dari 23 tahun, menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri juga, seperti itu. Nah,
Kemudian untuk di sini kita juga punya support system ya, atau 5 training dasar. Jadi kita di sini ada untuk para distributor baru supaya tidak bingung ya, dan juga bisa lebih mudah untuk menjaga bisnis ini. Jadi kita ada 5 training dasar. Yang pertama adalah NEO. Kalau NEO ini adalah untuk New Enterpriser Orientation. Jadi akan dijelasin ya, apa sih bedanya antara MLM yang penipuan gitu ya, nah dengan MLM yang murni atau MLM yang benar. Kemudian yang training kedua adalah yang HTS, jadi how to start. Gimana sih cara memulai bisnis ini? Nanti akan ada 9 langkah suksesnya. Kemudian ada yang namanya PK. Kalau PK ini adalah product knowledge. Nah, ini adalah nanti akan dibawakan oleh dokter ya untuk trainingnya. Kemudian yang training BP adalah untuk training business plan atau akan membahas detail ya, perhitungan bonus, keuntungan, cara memenangkan trip-tripnya HDI, cara mendapatkan saham perusahaan, seperti itu. Dan juga yang kelima adalah untuk trading HTP atau how to presentation. Jadi gimana sih cara kita untuk presentasi? Nah, itu nanti akan diajarin juga. Kemudian kita juga ada fasilitas penunjang ya, seperti buku-buku. Nah, untuk kita mau jadi seorang pebisnis yang profesional, ini kan juga perlu untuk kita belajar ya, buku-buku pengembangan pola pikir, seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada CD dan audio. Nah, ini berisi motivasi-motivasi dan juga cara-cara cepat supaya kita bisa berhasil dari para leader-leadernya HDI yang sudah super sukses semua, seperti itu. Kemudian kita juga ada aplikasi BEC ya, atau Billionaires Education Center, yang bisa langsung rekan-rekan untuk di-download di Play Store HP kita masing-masing. Jadi tinggal diketik aja di Play Store ya, BEC, nanti akan keluar. Dan itu sudah seperti gudang informasinya kita. Jadi itu sudah super lengkap banget ya aplikasinya. Sudah ada manfaatnya produknya, kemudian untuk testimonial ya, itu sudah lengkap semua. Kemudian juga untuk daftar harga ya, background perusahaan, itu semuanya sudah ada di dalam aplikasi BEC. Kemudian kita juga ada event-event yang sangat seru ya. Jadi kalau di HDI kita senangnya karena di sini punya komunitas ya, komunitas yang super positif dan juga sangat membangun, seperti itu. Nah, kemudian ini keuntungan yang didapat kalau kita menjaga bisnisnya HDI gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang pasti penghasilannya kita tidak terbatas gitu ya. Jadi di sini siapa yang mau bekerja ya dia akan dapatkan hasil gitu ya. Bukan siapa yang pertama kali bergabung yang dapat untung gitu ya. Tapi siapa yang mau bekerja ya dia yang akan mendapatkan hasil, seperti itu. Dan juga yang kemudian adalah royalti dan saham. Nah, HDI ini adalah satu-satunya perusahaan MLM yang membagikan saham perusahaannya kepada para distributornya ya. Jadi sahamnya ini tidak dijual ya di pasar bebas gitu ya, hanya bisa didapatkan ketika kita sudah mencapai satu target tertentu, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah bisnis ini itu dapat diwariskan. Nah, menariknya ini rekan-rekan adalah yang diwariskan itu bukan pekerjaannya kita, tapi adalah income-nya kita untuk anak cucunya kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Faustin ini punya toko sepatu gitu ya, usaha toko sepatu. Terus Faustin bilang nanti sama anaknya Faustin, "Nak, ini Mami mau pensiun dulu gitu ya. Ini kamu jalankan ya, lanjutkan ya toko sepatunya ya." Nah, kemudian kalau anaknya Faustin ini ternyata pekerjaannya adalah seorang dokter gitu ya. Nah, dia kan nggak mau ya rekan-rekan ya untuk menjalankan yang namanya toko sepatu gitu kan. Nah, ini kalau nggak dikerjakan juga pekerjaannya juga tidak menghasilkan kan, seperti itu. Kalau di HDI yang diwariskan itu adalah untuk income-nya aja. Jadi sekarang kita kerja dengan giat gitu ya. Untuk siapa? Untuk kita meninggalkan warisan buat anak cucu kita nanti. Nah, kemudian adalah kita bisa mendapatkan jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Jadi kalau HDI ini dia itu perusahaan yang sangat banyak sekali memberikan bonus trip jalan-jalan gratis untuk kita para distributornya. Nah, nanti kita akan banyak sekali ya jalan-jalannya, kita bisa mendapatkan 2 tiket kapal pesiar untuk keliling Asia, kemudian kita juga untuk tahun ini tujuannya akan pergi ke Korea dan akan pergi ke Finlandia, seperti itu. Nah, kemudian adalah kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, ini yang membuat kenapa sangat banyak ya orang yang senang sekali bergabung dengan bisnisnya HDI. Karena kalau di HDI kita tuh fokusnya bukan cuma untuk jualan-jualan aja ya, tapi kita di sini juga untuk pengembangan diri kita sendiri. Jadi untuk kita bisa menjadi satu manusia ya, satu orang yang punya karakter itu yang baik, yang lebih bagus gitu ya, dan juga kita bisa berguna untuk banyak orang, kita bisa menolong banyak orang lain, seperti itu. Nah, kemudian kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain. Nah, ini ya, dengan kita menjalankan bisnisnya ya, atau kita men-sharing-kan bisnisnya, kita men-sharing-kan produknya, kita tuh bisa membantu orang-orang lain yang mungkin mereka kekurangan ya secara finansial, atau mereka yang membutuhkan dari segi kesehatannya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling menarik dan yang paling membanggakan adalah dengan kita bisa menjadi founder Visi 2010 ya. Nah, kalau ini adalah mungkin rekan-rekan di sini ada yang pernah tahu ya,
Kampung Kids atau SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu, Jawa Timur. Nah, jadi kita punya satu yayasan khusus untuk anak yatim piatu ya, yatim atau piatu dan mereka yang tidak mampu. Nah, jadi kita akan tampung ya mereka dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga di sana adalah 5 agama ya untuk anak-anak di sana, dan kita akan sekolahkan mereka ya mulai dari biaya asrama ya, uang makan, uang jajan, itu semua kita yang cover seperti itu. Nah, ini kan sangat membanggakan sekali ya rekan-rekan ya, di mana kita punya satu sekolah gratis untuk anak-anak yatim piatu seperti itu. Nah, kemudian ini dengan modal yang sangat minimal gitu ya, kita bisa memiliki 2 hak di sini, yaitu adalah kalau kita menjalankan sebagai pengecer. Nah, kalau pengecer ini adalah kita bisa mengambil ya keuntungan dari selisihnya harga pabrik dengan harga jual gitu ya, atau harga pasaran atau non member seperti itu. Nah, kemudian adalah sebagai enterpriser atau distributor dengan keuntungannya 5%. Nah, kalau di sini pasti rekan-rekan berpikir lebih besar kalau kita jalankan sebagai pengecer gitu ya, karena keuntungannya terlihat nyata 20-25%. Tapi rekan-rekan sebenarnya keuntungannya lebih besar kalau kita jalankan sebagai distributor. Ini contoh ya rekan-rekan, misalnya kita ini adalah pabrik aqua gitu ya, terus kita punya yang namanya distributor air mineral aqua dengan toko kelontong yang jual air aqua. Nah, kira-kira nih rekan-rekan, dalam 1 bulan kalau kita akumulasi ya pendapatan atau penghasilan antara distributornya air aqua gitu ya dengan toko kelontong yang jual air aqua, kira-kira penghasilannya lebih besar mana? Pastinya lebih besar yang distributor ya, karena kalau distributor itu kita main massa atau kita main jumlah, dan kita main kuantitas seperti itu. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk menjaga bisnis HDI? Nah, jadi gampang banget ya rekan-rekan. Di sini kita bukan ajang untuk banyak-banyakan mencari orang gitu ya. Tapi di sini adalah kita cuma perlu 5 orang aja yang benar-benar mau komitmen ya, mau serius. Jadi sama seperti kita untuk menjaga bisnis HDI. Nah, kalau misalnya nih, Faustin tanya sama teman-teman, kira-kira dari kita SD sampai kita sekarang ya sebesar ini, kita punya nggak sih 100 kenalan orang aja gitu ya? Pasti ada ya rekan-rekan ya. Nah, dari 100 orang tadi, masa sih 5 orang aja diajakin untuk gabung di bisnis HDI nggak ada yang mau? Nggak mungkin ya rekan-rekan ya, pasti banyak yang mau seperti itu. Jadi gampang banget ya. Kalau misalnya nih nanti dari teman kita yang sudah kita rekrut ya 5 orang ini, masing-masing juga berkomitmen. Oke, saya juga pingin nih bangun tim saya sendiri. Jadi saya juga mau mencari 5 orang untuk saya jadikan rekan kerja saya. Nah, ini kan akan terjadi yang namanya duplikasi sempurna ya. Jadi dari 5 orang akan menjadi 25 orang. Dari 25 orang akan menjadi 125 orang. Sampai nanti kita di bulan ke-6 punya rekan kerja sebanyak 15.625 orang seperti itu. Nah, kemudian ini untuk isi one plan kita ya, atau bisnis plan-nya kita. Jadi, kalau ini Faustin bisa bilang ini adalah sebagai sistem perhitungan yang paling adil di dunia. Kenapa? Karena di sini adil banget rekan-rekan. Kita punya hak dan kita ada kewajiban. Nah, haknya kita apa? Haknya kita adalah kita bisa mendapatkan komisi dari seluruh pembelanjaan rekan kerja yang ada di bawahnya kita. Ya, jadi kalau kita mau punya rekan kerja sampai sebanyak 10.000 orang, ya 1 juta orang, itu kita bisa dapetin semuanya 5% masing-masing dari mereka. Nah, kemudian dengan kewajibannya apa? Dengan kewajibannya kita sendiri juga ada belanja gitu ya. Jadi kita nggak bisa ya rekan-rekan untuk cuman menyuruh rekan-rekan kita belanja, tapi kita sendiri malah enak-enakan nggak kerja gitu ya. Nah, dengan cara kita sendiri juga ada minimal pembelanjaan ya, minimal dan maksimal pembelanjaan 300 poin aja. 300 poin ini setara dengan 3-4 produknya HDI atau 1,5 juta seperti itu. Nah, ini bebas ya rekan-rekan ya, bisa untuk kita konsumsi pribadi ya, supaya kalau kita mau men-sharingkan kan lebih enak ya kalau kita juga konsumsi produknya. Atau kalau misalnya nih ada temen yang titip mau beli sama kita, tapi mereka tidak mau membernya. Nah, otomatis poinnya jadi punya kita. Jadi otomatis kita nggak keluar uang pun kita juga sudah dapat poin seperti itu. Nah, kemudian Faustin akan ngajak rekan-rekan supaya kejar yang namanya jadi manajer ya kalau di sini. Kenapa? Karena manajer ini super gampang ya dan juga bonusnya besar seperti itu. Nah, kalau manajer ini cuma perlu kita 1 orang ya, kita sendiri, itu sudah 300 poin, Anda belanja 300 poinnya dalam 1 bulan. Kemudian kita punya 3 rekan kerja ya, untuk mereka juga masing-masing ada belanja 300, 300, 300. Nah, ini maka kita langsung jadi yang namanya manajer gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah manajer, Faustin ngajak supaya kita sama-sama kejar yang namanya diamond gitu ya. Kenapa kok diamond gitu? Karena diamond ini bonusnya besar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk tingkat ke-8 kita gitu ya, kedalaman level 8 kita, itu kita sudah nggak cuma dapetin 5%.
Bahkan kita tuh sudah dapatnya itu 5% plus 1%, dan juga ini bonusnya itu infinity atau untuk kedalaman yang tidak terbatas. Jadi ini sangat bebas ya rekan-rekan, kita mau punya rekan kerja sebanyak apapun ya, selebar apapun, ini nggak ada yang membatasi seperti itu. Dan ini adalah potensi untuk pendapatannya seorang diamond leader sendiri. Jadi kalau misalnya kita terduplikasi secara sempurna ya, tiap bulan dapat 5 rekan kerja, dari 5 jadi 25, 25 jadi 125, sampai kita punya rekan kerja 390.000 orang, 625 orang. Nah, ini kita akan mendapatkan keuntungan ya sebesar 25.488.225.000 rupiah. Nah, ini pastinya kalau berjalan sempurna ya. Ini adalah idealisnya. Gimana dengan realistisnya gitu ya? Nah, kalau realistisnya, oke, contoh kita menjalankan bisnis HDI sebagai seorang diamond gitu ya, tapi kita gagal ya di bisnis ini ya. Kegagalan kita itu sampai 90%. Nah, berarti kan kita berhasilnya sisa 10%. 10% dari 25 miliar, kita masih dapat 2,5 M loh rekan-rekan. Nah, misal ya, ini kegagalannya posting besarin lagi ya. Kita tuh gagal sebagai diamond leader di HDI gitu ya. Dengan tingkat kegagalan itu adalah 99%. Nah, berarti kan kita kan berhasilnya kan cuma 1% ya. 1% dari 25 miliar, kita tuh masih dapat 250 juta. Jadi intinya apa sih rekan-rekan? Intinya di HDI, segagal-gagalnya kita tuh masih tetap dapat untung gitu loh. Nah, kalau misalnya nih ada bisnis yang seperti ini gitu ya, tidak ada resikonya sama sekali. Menurut rekan-rekan sekalian ini layak nggak rekan-rekan untuk dicoba bisnisnya? Pastinya layak banget ya rekan-rekan, malah rugi kalau kita nggak coba seperti itu. Nah, ini untuk peluang bisnisnya HDI sendiri, sebenarnya peluangnya ini masih sangat besar banget ya rekan-rekan ya, apalagi di sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah sampai 275 juta jiwa orang. Kalau rekan-rekan tahu yang sudah member di HDI saat ini adalah 1,8 juta orang. Ya, 1,8 juta member. Tapi itu sudah termasuk ya, sudah termasuk mereka yang membernya sudah nggak berlaku atau sudah expired. Nah, dan juga mereka yang cuman sekedar member aja gitu ya. Tapi yang benar-benar menjalankan bisnisnya ya, menjalankan bisnis aktif, menjalankan bisnisnya HDI, itu cuma 300.000 orang aja dari jumlah penduduk Indonesia yang 275 juta jiwa orang. Nah, ini kan artinya pasarnya kita masih luas banget ya rekan-rekan ya. Apalagi kita bisa ekspansi sampai ke luar negeri juga seperti itu. Nah, kemudian banyak ya orang yang beranggapan kalau bisnis MLM itu cuma menguntungkan yang di atas gitu ya. Nah, jadi waktu itu Faustin juga pernah ngajakin teman Faustin ya, namanya Rani gitu ya. Rani, ayo sama-sama di HDI kita bangun bisnis kita dari nol gitu ya. Terus dia bilang, oh Tin ini MLM ya gitu ya. Terus Faustin bilang sama Rani, oh iya Ran bener ini MLM, memangnya kenapa gitu ya. Terus Rani bilang, oh berarti nanti kalau saya ini ada belanja, kamu dapat keuntungan 5% ya? Oh ya pasti gitu kan. Terus Rani bilang, loh berarti orang-orang yang di atasmu nanti semuanya dapat dong 5% semua. Oh ya pasti gitu kan. Terus Rani bilang, oh sorry Detin kalau gitu saya nggak jadi join gitu ya. Kalau saya menguntungkan kamu saya nggak apa-apa karena kamu teman saya. Tapi kalau saya harus menguntungkan orang-orang lain yang saya nggak kenal, sorry ya Tin, saya nggak mau gitu ya. Lebih baik saya tidur aja di rumah, nggak usah kerja gitu. Oh gitu ya, oke oke, nggak apa-apa gitu kan, nggak join nggak apa-apa. Nah terus saya tanya balik sama Rani, loh Ran memang kamu sekarang kerja apa gitu ya? Terus Rani bilang, oh kalau saya sih punya toko gitu kan, jadi kan saya ini desainer gitu ya, saya desain-desain sendiri, saya jahit-jahit sendiri, saya jual-jual sendiri, semua keuntungannya tak makan aku sendiri. Oh gitu ya, oke oke. Wah hebat ya kamu, berarti kamu kainnya juga bikin sendiri ya? Terus Rani bilang, oh ya enggak Latin, kalau kain ya saya ya belilah ke toko kain, saya ya nggak bisa kan bikin kain. Oh, duh memangnya kalau kamu beli ke toko kain, kamu nggak kasih keuntungan ya sama toko kain? Terus dia pikir sejenak, oh iya benar juga ya. Nah, menurutmu toko kain, ambil kain dari mana? Kalau bukan dari agen kain. Loh, memangnya toko kain ini nggak kasih keuntungan nggak sama agen kain gitu? Nah, terus dari agen kain, dia ambilnya kemana? Kalau bukan ke pabrik kain gitu kan? Dari pabrik kain, dia dapat kain dari mana? Kalau bukan dari pabrik benang. Nah, pabrik benang juga bisa bikin benang dari mana? Kalau bukan dari petani kapas. Petani kapas kalau misalnya mau beli TV, dia perginya kemana? Ke toko televisi gitu kan. Nah, kalau karyawannya toko televisi nih butuh baju ya, butuh pakaian, mereka perginya kemana? Pasti ke toko bajunya Rani kan. Nah, jadi intinya apa sih rekan-rekan? Intinya ya, di dunia ini itu nggak ada bisnis yang nggak saling menguntungkan gitu ya, atau simbiosis mutualisme. Jadi ini berlaku sama ya, seperti di bisnis konvensional, bukan cuma di MLM seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang bilang, ah, saya sudah trauma gitu ya, saya pernah ikut bisnis semacam ini selama 6 bulan, masa dapatnya kecil banget, cuma 5 juta. Nah, ini kan saya juga bingung, loh kok kecil banget ya penghasilannya? Terus saya tanya sama teman saya, loh memangnya kamu full time ya?
kamu tuh 1 minggu kerjakan 1 hari itu kamu kerjakan itu 9 jam kerja sampai 8 jam kerja gitu kayak orang kerja kantor. Oh ya enggak lah Tin, ini kan MLM gitu ya. Jadi kalau saya lagi mood ya saya kerjain, kalau saya nggak mood ya saya nonton drakoran gitu kan. Wah, terus saya bilang sama teman saya, "Oh kalau gitu boleh ya, saya bantu hitung," gitu ya. Nah, 1 bulan kan ada 4 minggu, kita ambil angka terbesar 5 jam ya, 4 minggu kita kali 5 jam, ketemunya 20 jam per bulan. Tadi kan dia bilang sudah kerjakan bisnis ini selama 6 bulan gitu ya, berarti 6 kita kali 20 jam ketemunya 120 jam. 120 jam ini adil ya rekan-rekan kalau saya bagi 8 jam kerja, karena kan, standar kerja di Indonesia memang 8 jam ya. Nah, ketemunya adalah 15 hari. Kalau dalam waktu 15 hari kita bisa menghasilkan uang 5 juta, kira-kira besar atau kecil rekan-rekan? Pasti besar ya. Hanya dalam waktu 15 hari kita bisa menghasilkan 5 juta, seperti itu. Nah ini ya, banyak orang yang bilang, "Waduh saya sudah trauma," gitu ya, "takut gagal, ini semua sudah pernah cobain MLM di keluarga saya tapi gagal." Nah ini ya, mereka-mereka yang sudah berhasil di bisnisnya HDI. Jadi ini adalah yang namanya Julianto Eka Putra ya, atau top leader kita. Kemudian ada Pak Chandra ya, ada Dr. Roy, ada Pak Leon. Kemudian ini mereka yang background-nya adalah profesional dan dokter. Nah, kalau rekan-rekan tahu yang paling di pojok bawah sebelah kanan adalah namanya Pak Hosea Santoso. Pak Hosea ini adalah kontraktor dari Hotel Four Seasons di Bali. Loh, sekelas Pak Hosea aja loh, sampai per hari ini masih tetap aktif menjaga bisnis di HDI. Berarti bisa dibayangin ya rekan-rekan, kalau income-nya nggak besar di HDI, nggak mungkin loh sekelas kontraktor seperti Pak Hosea masih mau menjalankan bisnis MLM, ya kan? Nah, kemudian ini yang mereka background-nya juga profesional ya. Nah, kemudian ini mereka yang background-nya pengusaha. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu, yang pakai jaket berwarna merah itu adalah namanya Pak Wendy Santoso. Beliau itu adalah pemilik dari rumah makan Bandar Jakarta yang sangat terkenal itu, rekan-rekan. Yang memiliki karyawan itu ya, jumlahnya terbanyak sampai 1.500 orang. Loh, sampai per hari ini aja loh. Pak Wendy dan istrinya Bu Vivi ini loh masih sangat aktif untuk mengerjakan bisnisnya di HDI. Berarti sekali lagi bisa dibayangin ya rekan-rekan ya, kalau income-nya pasti besar banget di HDI. Kalau enggak mungkin ya orang yang sudah kaya seperti Pak Wendy masih mau untuk mengerjakan bisnisnya HDI. Nah, kemudian ini mereka yang background-nya juga mahasiswa. Jadi mahasiswa pun banyak banget yang bisa sukses di HDI seperti itu. Bahkan mereka yang ibu rumah tangga ya jumlahnya sangat banyak banget. Dan juga untuk mereka yang lulusan SMA seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalnya nih ada anak-anak ya yang dia itu misalnya mahasiswa yang mereka itu bisa lulus ya, bisa cum laude, IPK-nya bagus ya, mereka rajin. Kemudian ada juga mahasiswa yang mereka itu malas, nakal ya, suka bolos. Akhirnya mereka itu di DO ya, di drop out atau OD ya, ODW gitu ya. Nah, terus di tengah-tengahnya ada yang namanya sistem perkuliahan. Kira-kira ini yang salah siapa ya rekan-rekan ya? Nah, pasti balik ke pribadi masing-masing ya. Jadi kalau di ADI itu memang nggak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang menyerah terlalu cepat seperti itu. Nah, nanti di HDI kita akan menemui 3 tipe orang. Jadi tipe orang yang pertama adalah orang yang akan menolak tanpa alasan yang jelas ketika kita sharing ke peluangnya HDI. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang tipenya itu penakut, pengikut gitu ya. Jadi menunggu bukti. Jadi ketika kita ajakin untuk bergabung ya dengan peluangnya HDI, mereka akan bilang, "Oh ya sudah, coba kamu jalan dulu. Nanti kalau kamu sudah sukses, nah saya baru ikut." Nah, nanti waktu kita udah sukses, mereka akan komplain ya. Mereka akan bilang, "Loh kamu kok sukses sendiri gitu ya? Kok nggak ajak-ajak gitu?" Loh, kan padahal dulu sudah kita ajak ya rekan-rekannya, tapi nggak mau gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah yang Otin percaya adalah seperti rekan-rekan semua yang hadir di sini ya, adalah orang-orang yang berani untuk menjadi bukti bagi orang lain bahwa melalui bisnisnya HDI kita juga bisa sukses ya. Sama seperti Bapak Julianto ya, sama seperti Pak Hosea ya, seperti itu. Nah, sekian aja rekan-rekan presentasi dari Otin pada hari ini gitu ya. Sekali lagi Fosi mengucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini.